Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua, sahabat pembelajar. Jumpa lagi di IAS Channel, channel untuk belajar apa saja. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial bagaimana menggunakan Camtasia untuk menghasilkan video pembelajaran. Pada akhirnya kita kan semua harus membuat video pembelajaran karena kondisi pandemi ataupun tidak, tentu kita perlu membuat video pembelajaran sebagai salah satu media untuk menyampaikan materi kuliah atau materi pembelajaran kepada anak didik kita, pada mahasiswa atau siswa kita. Ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat video pembelajaran. Tentu saja yang kita pilih adalah yang khususnya karena kita akan mengerjakan sendiri dan kita bukanlah orang yang ahli atau expert di bidang video auditing. Jadi kita akan pilih yang paling mudah dipahami, dikerjakan, dan tapi hasilnya tetap baik. Nah, salah satunya saya menggunakan Camtasia. Camtasia ini memang aplikasi berbayar ya, tetapi ada trialnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum memiliki aplikasi ini atau program Camtasia ini, silahkan searching saja di browser Anda, Camtasia, ketik download Camtasia, maka akan muncul nanti link untuk mendownloadnya. Nah, untuk keperluan tutorial ini, saya berasumsi Bapak Ibu sudah memiliki aplikasi itu dan sudah terinstall ya. Baik, kita akan mulai dengan bagaimana menggunakan Camtasia untuk kepentingan produksi atau menghasilkan pembelajaran ya, video pembelajaran kita. Kita langsung saja. Oke, ini sekarang saya berada di layar desktop ya. Untuk kemudian nanti kita akan mengaktifkan aplikasi Camtasia-nya. Ini adalah Camtasia-nya di sini. Sebelum kita membuat video pembelajaran ini, tentu saja kita sudah harus memiliki PowerPoint-nya untuk direkam ya. Sudah memiliki PowerPoint-nya. Nah, saya sudah punya PowerPoint-nya di sini dan sudah saya open, sudah dibuka ya. Ini saya tinggal membuka Camtasia-nya. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan Camtasia? Kita mulai dengan membuka Camtasia. Dan Camtasia yang saya gunakan ini adalah yang versi 2019. Jadi belum update ya, karena jarang sekali saya gunakan. Saya lebih banyak menggunakan OBS karena jarang digunakan, jadi tidak update. Tapi sebenarnya tidak mengurangi kualitasnya ya. Baik, kita sekarang masuk ke Camtasia. Nah, seperti ini ketika Camtasia sudah mulai loading ya, posisi loadingnya seperti ini. Tunggu beberapa saat sampai halaman menu awal dari Camtasia muncul. Oke, nah sekarang menu awalnya sudah muncul, Bapak Ibu dan sahabat pembelajar sekalian. Di sini ada pilihan, ada new project, ada new recording, ada open project. Nah, karena kita memang sudah pernah membuat beberapa project sebelumnya, maka di sini ada recent project-nya. Ada beberapa recent project. Nah, tapi anggap saja sekarang kita belum pernah membuat project apapun, sehingga kita harus membuka klik new project. Klik di sini. Nah, inilah muncul halaman edit ya, halaman edit utama untuk Camtasia. Karena kita belum memiliki rekaman videonya, maka kita buka, klik di sini, ada tulisan record di pojok sebelah kiri, record yang tanda merah.
klik record. Nah, maka kita kembali ke halaman untuk merekam layar. Nah, jadi sebenarnya prinsip yang digunakan oleh Camtasia ini adalah mengcapture halaman. Jadi apapun yang ada di halaman ini akan di-capture-nya. Nah, di sini ada menu untuk merekam. Menu untuk merekam, tinggal klik rec, ini tulisan rec, maka akan terekam. Tapi settingnya perlu kita perhatikan dulu ketika menggunakan awal sama sekali. Pertama adalah pilihannya adalah full screen ya, di select area. Kemudian customize-nya kita pilih yang Full HD ya Bapak Ibu, supaya kualitasnya tinggi. 1920 kali 1080, pilih yang paling tinggi. Terutama kalau video ini nanti diupload di YouTube ya, diupload di YouTube. Nah, nanti di YouTube sendiri akan secara otomatis dia mengkompres video kita. Nah, kalau kualitas video kita sudah rendah duluan, memang lebih mudah uploadnya, tapi kemudian hasilnya yang sudah terkompres oleh YouTube nanti jadi semakin rendah kualitasnya. Nah, kita pilih kualitas yang paling tinggi. Ini 1920 kali 1080. Dimensinya, kameranya on, pilihan kamera Bapak Ibu pilih di sini, kamera apa yang digunakan. Kemudian audionya on, pastikan ini on semua, kamera on, audio on. Nah, di tepi layar ada gambar garis titik-titik seperti ini menunjukkan area atau bidang yang akan direkam oleh Camtasia. Jadi semua yang ada di sini akan terekam. Oleh karena itu, sebelum merekam ini tentu kita harus amankan foto atau apapun yang kita tidak ingin tampilkan di layar sini. Jadi diamankan dulu, di hide dulu ya, disimpan, disembunyikan, atau dihapus. Ya, siapa tahu ada gambar siapa, gambar artis ya, gambar ya teman baiknya misalnya, seperti itu. Baik, nah kita berarti sudah siap merekam. Nah, sekarang tinggal mengklik record, rec ini. Sini rec. Nah, sekarang muncul di situ katanya press F10 jika ingin menghentikan. Nah, sekarang ini sudah mulai merekam, Bapak Ibu. Ini sudah mulai merekam. Nanti ketika ingin menghentikan rekaman, tekan tombol F10. Apa yang kita rekam tadi kan adalah bahan mata kuliah kita, materi kita. Nah, ini saya sudah siapkan contoh, misalnya ini PowerPoint saya. Jadi kita sampaikan seperti kita melakukan presentasi biasanya. Dan ingat juga kamera kita dalam keadaan on ya, dalam keadaan on. Jadi Bapak Ibu tahu sendiri bagaimana caranya supaya di kamera nanti di layar nanti tetap muncul dengan cara yang bagus, tetap menarik seperti itu ya. Oke, kita mulai dengan kuliah ini, ya, dengan pengantar dan sebagainya, bla 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 bla. Akuntansi keuangan daerah ya. Tuh. Nah, sekarang ini saya perlu gerak-gerakan kursor. Jadi sebagaimana kita kuliah biasanya kan kita menggunakan kursor ini untuk sebagai penunjuk. Misalnya ini definisi ya, kemudian menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 dan seterusnya, bla 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 bla. Saya singkat saja, dan seterusnya ya. Dan anggap ini sudah selesai, supaya pendek videonya. Anggap sudah selesai, kita tentu saja seperti biasanya keluar dari PowerPoint ya, kita escape, kita keluar, kemudian ya simpan untuk keluar itu. Nah, selesai rekaman kita. Nah, berarti apa tadi? Tekan tombol F10 untuk menghentikan rekamannya. Sekarang, nah, rekaman kita sudah jadi seperti ini. Oke, kita mau cek rekamannya. Ini. Oke.
perhatikan di sini, ini adalah layar edit. Ini di sini ada track 1, ada track 2. Jadi enaknya Camtasia ini memisahkan antara kamera secara otomatis, memisahkan antara kamera dengan layar yang sedang direkam. Jadi ada 2 track sekaligus. Ini 2 track ya. Nah, track pertama adalah kamera. Nah, di layar kita lihat ini adalah kamera kita. Kamera ini kan di sudutnya kecil sekali. Ya, kita bisa perbesar. Misalnya seperti ini. Jangan lupa tekan tombol shift supaya pergeserannya itu proporsional. Nih, misalnya seperti ini. Coba sekarang kita teruskan. Ya. Oke. Nah, sekarang karena di sini nampaknya video kita terlalu besar sehingga mengurangi ruang untuk presentasi. Jadi kita kecilkan. Oke. Dan boleh berada di sini atau misalnya kita ubah naik ke atas juga bisa. Ke sini, bisa juga ke sini, bisa juga ke sini. Cuman umumnya memang di sebelah kanan ya. Umumnya di sebelah kanan karena rata-rata orang kita itu cenderung kanan, cenderung rejim kanan ketimbang rejim kiri. Ya seperti kita menyetir ya, setir kita juga sebelah kanan. Kalau sebelah kiri agak aneh memang ya di layar. Nah, sekarang kita lihat oke, ya. Tuh, kita lihat. Nah, sekarang kita bisa melakukan pengeditan sekarang. Misalnya audionya agak, ya maklum Bapak Ibu, kita kan bukan, saya terutama tidak memiliki studio khusus sehingga pasti ada noise dalam audio kita, ada gangguan dan sebagainya yang kita tidak perlu tampilkan. Nah, ini kita bisa edit, kita potong atau kita menguranginya. Nah, audio kita tuh ada di sini. Jadi untuk saat ini audionya bersatu dengan kamera ya di track 2 ini, di track 2. Nah, nanti kita bisa memisahkan antara audio dan video. Tapi untuk sementara kita tidak pisahkan dulu ya, tetap jadikan satu. Yang paling sederhana misalnya kita akan mengurangi noise pada audio kita. Ini klik 2 kali di sini, pilih di sini modify. Nah, di sini ada add effect. Ya, Bapak Ibu, ada pilihan visual effect, audio effect, dan cursor effect. Kita pilih audio effect dulu. Nah, di sini ada noise removal ya. Klik. Nah, di sini ada gain 100%, kemudian noise-nya. Jadi tergantung kita dengar dulu. Oke, karena memang noise-nya minim, jadi kita default-nya. Nanti Bapak Ibu tinggal mengubah-ubah ini saja ya. Sensitivitasnya, jumlahnya. Intinya jangan terlalu besar karena akan mengubah kualitas suara. Kadang-kadang ya seperti video-video saya sebelumnya itu aneh suaranya karena terlalu banyak noise. Jadi memang upayakan kita merekam seminimal mungkin ada noise ya. Nah, sekarang ini karena saya menggunakan sound card yang karena memang perekaman mikrofon pasti selalu dengan mono. Nah, supaya nanti hasilnya jadi stereo, kita mix di sini, mix mono. Tapi kalau Bapak Ibu sudah merekamnya secara stereo, nggak usah lagi ya. Ini karena kebetulan saya seperti itu. Gainnya kalau misalnya volume dirasa kurang, kita cek, oke, kita tambahkan. Ini kan ada 100%, kita naikkan misalnya 134, coba. Oke, cukup ya. Jadi gainnya 134. Suaranya seperti itu. Kita lihat sekarang ini. Nah, tadi itu kita menambahkan efek untuk noise removal.
sekarang kita tambahkan efek lainnya. Misalnya karena kita ini tujuannya pembelajaran, kita tambahkan efek kursor. Jadi supaya kursornya itu lebih menarik, kita tambahkan di sini. Nah, karena kursor itu ada di layar apa? PowerPoint yang kita rekam. Jadi track kita arahkan ke sini. Nah, kita pilih track 1 di bawah ini, baru kemudian modify, add effect, kemudian cursor effect. Ini ada beberapa pilihan ya. Saya paling suka adalah menggunakan magnify ini atau highlight aja deh. Nah, seperti itu. Defaultnya warnanya hijau seperti ini ya. Defaultnya seperti itu. Nah, kita lihat gerakan mouse. Ya, saya perpanjang. Mana terlihat mouse-nya. Nah, ini terlihat gerakan mouse kita sudah terlihat. Gerakan kursornya untuk menunjuk. Nah, itu. Oke. Sekarang kita coba menggunakan, misalnya Bapak Ibu tidak suka warna hijau. Sukanya warna pink. Warna pink ya. Ini pink apa? Warna pink deh. Itu misalnya begitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat perubahannya jadi seperti itu. Efek lain bisa ditambahkan, magnify dan sebagainya, silahkan dipilih sendiri. Kita cari yang paling sederhana. Oke. Nah, sekarang sudah kursor sudah siap. Ini Bapak Ibu, video kita tetapkan posisinya di sini. Sudah ini. Nah, apa lagi yang belum? Ya, tentu saja judulnya ya. Berarti kita kembali ke awal. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang kita mau tambahkan title. Maka kita akan pilih di sini ada sebelah kiri ya, media, library, anotasi, transisi dan sebagainya. Karena tujuan kita hanya untuk mencari ini title awal, pembuka, maka kita pilih. Di sini Camtasia sudah menyediakan template-nya ya, kita tinggal menggunakan. Saya paling suka misalnya menggunakan yang ini. Nah, ini kita klik, kemudian arahkan ke sini, di track 3. Atau mungkin kita tambahkan ke track kita tidak ingin tertutup dengan title, maka kita blok ya, track 1 dan track 2, kemudian kita geser ke kanan. Nah, seperti itu. Nih, seolah ini pembukanya. Oke. Nah, sekarang tinggal mengubah title-nya. Karena kan title-nya ini, isinya ini tadi. Camtasia TextMate. Kita kembali ke menu sebelah kanan. Di sini ada title TextMate. Ya, TextMate ini berarti yang ini. Kita bisa juga langsung di sini mengubah, bisa juga, atau tadi di sebelah kanan. Coba di sini misalnya pertemuan ke berapa? Ke 10 ya. Kemudian kita posisikan di tengah, pilih alignment. Ini, kemudian apa? Untuk mata kuliah singkat saja MK Akuntansi Keuangan Daerah. Nah, ini kan sudah terlalu besar. Untuk itu, tekan tombol Shift, kemudian pilih ujungnya, kemudian kita bawa ke sini. Nah, kemudian posisikan ke tengah. Nah, coba kita lihat sekarang bagaimana hasilnya. Oke, nah untuk di bagian ini bisa kita tambahkan materinya. Misalnya apa tadi? Akuntansi investasi. Iya. Hurufnya pun bisa kita ubah sesuai kesukaan kita, pilihannya di sebelah kanan. Ukurannya juga kita bisa tambahkan seperti ini. Kita ubah di warnanya, misalnya menjadi warna warna hijau ya. Kemudian pilihan lainnya adalah
Katakanlah kita bold ya. Nah, ini. Sekarang kita coba lihat ya. Oke, baik. Kita sudah memiliki title pembuka, apalagi berarti title penutup misalnya. Di sini juga ada pilihan. Kalau tadi ini adalah intros, itu berarti biasanya untuk pilihan untuk title intronya, untuk intro. Oh, ada satu yang kurang, misalnya kita tambahkan lower date, istilahnya itu biasanya ada di yang apa namanya, tulisan di bawah layar ya. Kita pilih misalnya assist. Nah, kita tempatkan di sini misalnya assist ini. Oke, tekan. Nah, ini kita ubah. Your name, misalnya di sini Ahmad, ya. Kemudian di bawahnya TE Indonesia Banjarmasin. Oke. Nah, coba kita lihat. Nah, muncul seperti itu. Supaya enak, mungkin kita taruh di mana yang supaya terlihat. Nah, berarti ada di sini. Oke, kita sudah bisa menambahkan lower third. Kemudian terakhir kita tambahkan penutup ya, salam penutup. Berarti posisinya nanti di akhir sini. Nah, kita misalnya menggunakan Simple Bright Out ini, dipilih outros, bawa ke sini. Karena dia di akhir klip kita. Ya. Nah, ini yang akan tertulis nanti. Nah, sekarang kita ubah saja. Ya. Thank you for watching. Ini aja kita ubah. Sampai jumpa. Ya. Kemudian ini bisa kita ubah ganti lainnya, terserah Bapak Ibu inginnya seperti apa, kata-kata lain yang diperlukan dan sebagainya. Nah, sekarang sudah. Oke. Ada juga yang memang memerlukan, misalnya ada background musik gitu ya. Tapi Bapak Ibu perlu kita ingat, tidak semua peserta kuliah kita suka musik. Jadi kalaupun menambahkan musik, pilihlah yang agak netral ya. Sampai misalnya musiknya yang dangdut misalnya. Musiknya dangdut, padahal pesertanya tidak suka dangdut, dan memang tidak cocok memang kalau dangdut di belakangnya. Saya lebih suka polosan begini, tidak menambahkan musik ya, musik biasanya instrumen. Nah, biasanya kalau saya menambahkan musik, itu berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Antara lain misalnya ada noise yang tidak bisa saya hilangkan. Oke, jadi ada noise yang tidak bisa dihilangkan, ya jalan terakhir adalah menutupnya dengan suara musik, jadi dia samar ya. Noise-nya itu misalnya suara kucing, kita nggak mungkin mengubahnya dengan teknik tadi, kecuali dihapus. Tapi kalau dihapus suara kucingnya, maka terpotong video kita. Nah, ini repotnya. Jadi kita biarkan. Oke, sekarang anggaplah sudah selesai layar edit kita, tinggal kita menghasilkan videonya. Nah, sekarang kita pilih share. Di sini pojok kanan ada pilihannya share. Nah, pilih local file. Kita bisa langsung ke YouTube, bisa langsung ke Google Drive menyimpannya, tapi nanti formatnya berbeda. Dan padahal kita perlu menyimpan juga backup untuk file kita sendiri. Nah, untuk itu kita pilih
share, pilihnya local file. Oke, ini ada custom production setting, tidak perlu pilih karena sudah dimensinya 1920 kali 1080. Ini sudah standar. Kita next aja, kemudian pilihannya MP4. Jangan lupa Bapak Ibu, pilihannya adalah formatnya MP4, jangan pilih yang lain. Nanti sulit untuk kompatibel dengan yang lain, apalagi kalau di-upload di YouTube ya. Di YouTube hanya menerima MP4. Oke, kemudian next. Sini next lagi. Ini ada pilihan di mana menyimpan video kita. Pilihan di sini bikin folder baru atau yang sudah ada. Saya menyimpannya di folder yang sudah ada. Jangan lupa membuat nama filenya. Nama filenya misalnya test. Oke. Nah, sekarang kita sedang merender, proses menghasilkan video. Lamanya rendering itu tergantung lamanya rekaman kita. Jadi semakin lama durasi rekamannya, maka semakin lama juga, itu satu. Kemudian kemampuan komputer. Kalau komputer kita itu termasuk yang canggih ya, RAM-nya di atas 6 GB, dia lebih cepat lagi gitu. Nah, kalau saya punya ini yang standar ya, RAM-nya hanya 4. Jadi agak lambat ya. Agak rasionya 1:1. Jadi kalau misalnya videonya durasinya 1 jam, maka renderingnya juga 1 jam. Itu pun tergantung lagi pilihan kualitas. Kalau ingin cepat sebenarnya kualitasnya kita turunkan. Dari 1020 tadi kita misalnya turunkan jadi 720 misalnya. Lebih cepat. Tapi kualitasnya kurang bagus yang 720 ya. Jadi biarkan saja kita merekam dengan format 1020 ya, 10 kali 1080. Itu yang cukup bagus hasilnya. Selama rendering kita bisa diminimize dan kita bisa mengerjakan yang lain. Itu sambil menunggu hasilnya. Oke, kita tunggu hasilnya. Ini sekarang sudah selesai, tinggal klik finish. Nah, ini kembali ke layar. Karena sudah selesai, kita keluar dari project. Jangan lupa disimpan projectnya. Tadi namanya tutorial cam 21 aja deh. Oke, udah selesai. Nah, sekarang kita lihat hasilnya bagaimana. Tadi di video ya. Ini dia. Hasilnya kita lihat sekarang. Nah, seperti ini. Inilah hasil video kita. Nah, ini kursornya terlalu besar ya. Nanti kita diingat Bapak Ibu dikecilin ya. Oke, sudah selesai sekarang tutorial kita membuat video pembelajaran dengan menggunakan Camtasia. Secara singkat, mudah-mudahan cukup jelas. Apabila ada pertanyaan bisa menghubungi saya atau di kolom komentar ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang ingin saya ingatkan terkait dengan durasi terutama ya. Kita harus ingat peserta mata kuliah kita itu tidak semuanya menggunakan laptop dan inginnya pasti santai. Jadi kita harus berasumsi bahwa mereka akan menonton video kita itu dalam keadaan santai menggunakan HP. Artinya mungkin tidak terlalu lama. Jadi kita harus menjaga durasinya. Kalau
presentasi kita sampai misalnya sampai 2 jam, di samping yang menonton juga akan kebosanan, video kita jadi sangat besar. Di samping penyampaiannya singkat, kalaupun terpaksa harus panjang, maka kita buatlah dibagi jadi bersambung seperti itu. Ini untuk menjaga supaya yang mahasiswa kita dalam menikmati pembelajarannya juga enak ya, tidak terlalu panjang, jadi merasa singkat dan mudah memahaminya. Baik, sampai di sana tetap kreatif, keep learning, doing and playing. Sampai jumpa di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.